Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh-soleha? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat belajar di rumah ya. Nah, hari ini kita sudah masuk di tema 5, pengalamanku, di subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan 2 muatan pelajaran. Yang pertama adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi kita masuk ke materi ungkapan permintaan maaf. Jadi materi ini sudah kita bahas di subtema 1 ya. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana caranya meminta maaf kepada seseorang? Ibu ulangi sedikit materinya ya. Jadi ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kalian harus minta maaf menggunakan kata maaf dengan santun. Jadi permintaan maaf harus mengandung kata maaf di dalamnya ya. Tujuannya buat apa? Untuk atau agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Ini perhatikan saja ya. Yang pertama, mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Yang keempat, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Yang kelima, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Jadi hal-hal ini yang harus kalian perhatikan ketika membaca sebuah teks percakapan yang mengandung permintaan maaf di dalamnya. Lanjut, ketika kalian mau memperagakan ucapan permintaan maaf. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan? Di sini ada 5 poin. Yang pertama, suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Yang kedua, lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. Yang keempat, pemenggalan kalimat harus tepat. Yang kelima, gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai perkataan. Jadi kalau minta maaf itu suaranya tidak boleh keras-keras atau tidak boleh terlalu pelan. Lalu kalau meminta maaf itu ucapannya harus jelas. Minta maaf karena apa? Sebutkan kesalahannya. Ya. Terus yang terakhir, ekspresinya juga harus disesuaikan. Jadi kalau minta maaf itu ekspresinya bagaimana? Ya, tidak boleh ketawa-ketawa. Ya, kalau meminta maaf. Nah, sekarang tugasnya adalah ada di halaman 50. Di situ ada percakapan. Bukan percakapan. Ada sebuah cerita tentang Denny yang bermain bersama Jonas, Tiara, dan Dayu. Nah, apa yang terjadi? Kalian harus baca ya. Lalu kalian jawab soalnya nomor 1 sampai 4 di halaman 50 ya. Jawabannya boleh ditulis di buku tulis tematik dan jawab tulisannya harus rapi ya. Kalau tidak rapi nilainya Ibu Guru kurangi. Nah, muatan pelajaran yang kedua adalah muatan matematika, perbandingan panjang benda. Jadi pada subtema yang sebelumnya Ibu Guru sudah ajarkan bagaimana caranya mengukur sebuah benda. Nah, kita lihat di situ ada gambar sebuah bambu yang panjangnya ada berapa sayang? Panjangnya ada 200 cm atau 2 meter. Ingat ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ini harus selalu diingat ya. Jadi di sini kita mau membandingkan dan mengurutkan panjang suatu benda.
Nah, benda yang kedua ada pita. Panjangnya berapa? Coba diperhatikan. Panjangnya 1 meter atau 1 meter atau 100 cm. Yang ketiga ada apa? Ada tali rafia yang panjangnya tepat di angka 180 cm. Nah, sekarang kita bandingkan ketiganya. Oke, dari ketiga benda yang tadi Ibu guru sudah jelaskan. Kita tulis dulu ketiganya, di sini ada ya. Nah, yang pertama panjang tali rafia, semuanya dalam satuan cm ya. Yang pertama panjang tali rafia itu 180 cm. Yang kedua panjang pita 100 cm. Yang ketiga adalah panjang bambu. Nah, kita bisa bandingkan, di sini ada perbandingan dua ya. Bisa kalian baca. Tali rafia lebih panjang daripada pita karena panjangnya 180 cm. Dan tali rafia lebih pendek daripada bambu karena panjangnya bambu 200 cm. Jadi urutannya ada di bawah. Lihat di sini urutan benda yang paling terpanjang, yaitu dari bambu, terus ke tali rafia dan pita ya. Di sana kita bisa lihat. Bisa juga dibalik, urutan benda dari yang terpendek. Nah, dari pita, tali rafia, dan bambu. Oke, sampai situ dulu tugasnya ya dari guru. Seperti yang Ibu Guru jelaskan tadi ya, ini ya. Bisa kalian baca dengan lebih baik. Jadi panjang tali rafia, pita, dan bambu ya. Nah, sampai sini dulu penjelasan Ibu Guru. Tugasnya adalah pada halaman 51. Di situ ada 3 benda, yaitu payung, kemoceng, dan sapu. Kalian harus membandingkan 3 tersebut. Yang pertama tugasnya adalah ukur dulu berapa panjangnya ya. Kalian tulis dulu berapa panjangnya pada nomor 1, lalu dibandingkan pada nomor 2, lalu diurutkan pada nomor 3 dan 4. Oke, sampai sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat ya. Jangan lupa sholatnya tepat waktu, rajin mengaji, rajin murojaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.